Teriakan dan suara peluit cukup menarik perhatian para petarung ke area ini. Itu regu palu api, melawan regu taring harimau. Kenapa mereka berdebat? Membahas para pejuang. Pasukan palu api dan regu taring harimau cukup terkenal di kota Jiangnan. Di bawah komando penjaga pangkalan pemasok, regu palu api memaksa diri mereka untuk tenang, karena tidak ada yang diizinkan untuk menantang otoritas militer. Berhenti. Teriakan agresif. Luo Feng menoleh dan melihat seorang pria kurus membawa dua anggota regu taring harimau lainnya. Chen Gu berkata dengan tenang di samping Luo Feng, "Luo Feng, ini adalah Kapten Regu Taring Harimau, Pan Ya. Nama panggilannya adalah Tiger Fang, dan dia menggunakan pedang sebagai senjatanya. Dia bukanlah seseorang yang ingin Anda ganggu." Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut, pria pendek, kurus, dan tampaknya tidak penting ini sebenarnya adalah Kapten Regu Taring Harimau. Tiger Fang. Luo Feng dengan hati-hati memandang pria itu, Tiger Fang. Tatapannya kemudian beralih ke Zhang Zehu, yang berada di belakang kaptennya. Ketika tatapan Luo Feng tertuju pada Zhang Zehu menyeringai. Dia kemudian tertawa sendiri dengan dingin, "Tetaplah sombong, Zhang Zehu. Aku tidak hanya akan membuatmu, tapi juga seluruh pasukan taring macanmu menderita. Tandai kata-kataku." Petik 2. Sebelum Luo Feng memasuki hutan belantara, dia berpikir bahwa tindakan Zhang Haobai yang mencoba mematahkan lengan dan kakinya adalah kejam. Sekarang dia melihat situasinya saat ini. Pasukan taring harimau hanya memiliki sedikit kebencian terhadapnya, namun mereka mencoba melenyapkan seluruh pasukannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa yang dilakukan Zhang Haobai tidak seberapa dibandingkan dengan tindakan regu taring harimau. Kapten. Zhang Zehu dan dua lainnya berdiri di belakang kapten mereka. Kerumunan besar menyaksikan perselisihan antara regu taring harimau dan regu palu api. Pada saat itu, Kapten Regu Patroli dengan dingin berkata, "Gao Feng, Pan Ya, saya tidak peduli tentang apa yang harus Anda bicarakan. Namun, jika salah satu dari Anda mengambil tindakan, jangan salahkan saya. Saudaraku, ayo pergi." Kapten itu melambaikan tangannya, karena dia terlalu malas untuk menonton. Dengan peringatannya, dia cukup yakin bahwa orang-orang ini tidak akan berani main-main. Tiger Fang. Gao Feng tertawa dingin, "Kamu benar-benar kejam. Aku, Gao Feng, benar-benar meremehkanmu. Saya tidak berpikir Anda akan melakukan sesuatu yang begitu kejam dan seram. Pertama, Anda secara diam-diam menyerang kami dengan senapan sniper dari jauh, dan kemudian Anda menarik segerombolan monster untuk mengelilingi pasukan kami, memberi kami hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kecuali seseorang yang kuat datang dan menyelamatkan kami, pasukan kami akan dihancurkan." Petik 2. Para pejuang yang menonton tiba-tiba menjadi gempar. Pasukan taring harimau terlalu kejam. "Gao Feng, jangan bicara yang tidak masuk akal." Kapten taring macan itu tertawa dingin, "Pasukan taring macanku tidak melakukan hal seperti itu, jadi jangan salahkan pasukan kami. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka melakukan hal seperti itu. Begitu mereka mengakuinya, regu taring macannya akan mendapat masalah besar." "Lengan kakakku terkena salah satu peluru senapan snipermu," kata Gao Feng dengan wajah muram. "Jika saya mengatakan kami tidak melakukannya, maka kami tidak melakukannya," kata Kapten bertaring harimau dengan dingin. "Jika Anda memiliki bukti, bawa ke agen keamanan dan biarkan mereka memutuskan. Jangan mengatakan omong kosong Anda di sini. Saudaraku, ayo pergi." Kapten regu taring harimau itu terus terang dan tidak mau berbicara banyak dengan regu palu api. Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya memiliki wajah jelek dan Luo Feng mengatupkan giginya karena marah. Namun, Luo Feng jelas. Kelompoknya sama sekali tidak memiliki bukti. Meskipun ada banyak kasus petarung saling membunuh karena harta berharga di alam liar, kebanyakan dari mereka juga tidak dapat memberikan bukti apapun. Karena tidak ada bukti, Dojo of Limits tidak akan bisa membantu. Ayo pergi. Perintah Gao Feng saat dia dengan dingin melihat pasukan bertaring harimau pergi. Anggota regu palu api hanya bisa menahan amarah mereka saat mereka pergi. Pasokan penyuplai, Villa Tanda Pagar A9 akan menjadi tempat peristirahatan sementara regu palu api. "Kapten, tidak perlu marah sekarang," kata Luo Feng, "kita bisa membiarkan anggota regu taring harimau itu memiliki kebanggaan tersendiri.
Tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka setelah mereka memasuki hutan belantara. Kata-kata Luo Feng menyebabkan anggota regu palu api yang marah mengeluarkan senyuman. Chen Gu menepuk bahu Luo Feng, ya, regu kami memilikimu, Luo Feng. Menghancurkan mereka tidak akan sulit. Bahkan 10 tahun tidak akan terlalu terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tertawa Gao Feng sambil menyeringai, dan kita bahkan tidak perlu menunggu terlalu lama. Dengan Luo Feng, regu taring harimau dikutuk. Petik 2 titik. Pada saat ini, semua anggota regu palu api tersenyum, dan bahkan Zhang Ke menghela nafas lega. Pembaca roh semua memiliki periode pertumbuhan yang cepat. Kemampuan Luo Feng sudah menakutkan, dan itu akan terus terbang. Bisa dibilang, bahwa regu taring macan tidak memiliki harapan sama sekali. Selain regu taring harimau, mari kita hadapi rampasan yang kita dapat dari berburu monster, kata Gao Feng, meskipun kita tidak keluar terlalu lama kali ini, kita memburu 4 monster level komandan, tank haus darah, sebuah ocelot 2 ekor, mastif singa, dan pemburu. Petik 2. Dalam perjalanan mereka kembali ke pangkalan pemasok, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan monster mastif singa tingkat komandan tingkat rendah. Dengan Luo Feng dan Gao Feng di sana, mereka dengan mudah membunuhnya. Namun, basis penyuplai tidak terlalu besar, jadi akan mencolok jika kita mengeluarkan dan mencoba menjual material pemburu. Saat itu, kami akan menarik perhatian pasukan pejuang yang melukai serigala bulan perak, ucap Gao Feng serius. Ya, Chen Gu mengangguk setuju, tunggu sampai kita kembali ke kota untuk menjual material pemburu. Kami akan menjual material monster lain di sini. Untuk regu petarung, bukan monster level prajurit yang berharga, tapi monster level komandan. Tak perlu dikatakan, setiap monster level pemimpin gerombolan yang mengerikan bernilai 1 ton. Adapun serigala bulan perak tingkat komandan tingkat tinggi, itu tidak hanya monster langka, tetapi juga raja serigala. Harganya pasti akan sama dengan pemimpin gerombolan tingkat rendah normal, jadi itu juga akan bernilai 1 ton. Semua orang makan dan istirahat, kami akan menjualnya nanti, tersenyum Gao Feng. Setelah makan, 6 anggota regu palu api menemukan perwakilan dari aliansi hari, dan langsung menjual material monster kepadanya. Selain material serigala bulan perak, mereka menjual semuanya. Di Villa A9, regu pemadam kebakaran berkerumun di sekitar komputer dan membagi uang. Luo Feng mengumpulkan banyak material dari monster level prajurit, apakah itu level G atau F. Rata-rata, setiap material monster level prajurit bernilai 6.000. Dengan kata lain, Luo Feng mendapat sekitar 120.000 dari monster level prajurit. Kapten membagi uang, Wei Ti mengumpulkan material dari 12 monster level tentara, dan semuanya level F. Rata-rata, harganya masing-masing sekitar 8.000, jadi kira-kira total 100.000. Jumlah material yang dikumpulkan Wei King dari monster level prajurit. Zhang Ke mengumpulkan materi dari 11 monster level prajurit yang berbeda. Baiklah, selanjutnya, kita akan membagi rampasan dari monster level komandan. Semua bahan dari ocelot berekor kembar bernilai sekitar 12 juta. Gao Feng memandang kelompok itu, saya melakukan sebagian besar pekerjaan dalam memburunya. Jika tidak ada kecelakaan, saya akan mendapatkan 60% darinya, tapi, setelah membunuhnya, kami diserang oleh segerombolan monster dan Luo Feng menyelamatkan kami semua. Luo Feng banyak membantu, dan Zhang Ke menerima luka berat, jadi karena dia cacat, dia akan mendapatkan 60% uang dari monster level komandan ini. Saya akan mendapatkan 10%, Luo Feng akan mendapatkan 15%, dan Wei Ti, Wei King, dan Chen Gu masing-masing mendapatkan 5%. Petik 2 titik. Tidak ada yang punya keluhan kan? Kata Gao Feng. Tidak ada keluhan, Luo Feng mengangguk. Aturan dalam regu petarung, jika seseorang menjadi cacat karena pertempuran, dia mendapat 60% rampasan. Ini juga dihitung sebagai semacam subsidi. Jadi, dari 12 juta ini, 7,2 juta untuk Zhang Ke, 1,8 juta untuk Luo Feng. Saya dapat 1,2 juta, Chen Gu dan yang lainnya masing-masing mendapat 600.000. Gao Feng memasukkan angka-angka tersebut, monster mastif singa yang kita bunuh dalam perjalanan pulang bernilai 10 juta. Semua orang berkontribusi cukup banyak dalam pertempuran ini, jadi saya dan Luo Feng masing-masing mendapatkan 30%. Chen Gu,
Wei Ti, Wei Qing, dan Zhang Ke masing-masing mendapatkan 10%. Tidak ada keluhan kan? Petik 2. Semua orang mengangguk. Sebenarnya, Zhang Ke tidak melakukan apapun dalam pertempuran itu, tetapi semua orang ingin memberinya uang. Zhang Ke sendiri tidak mengatakan apa-apa, regu pejuang cukup berbelas kasih. Luo Feng dan saya masing-masing mendapatkan 3 juta, dan yang lainnya masing-masing mendapatkan 1 juta. Gao Feng sedikit tersenyum, tangki haus darah itu adalah yang paling berharga, mencapai 16 juta. Chen Gu melakukan pekerjaan paling banyak, dia membunuhnya dalam satu pukulan, jadi dia mendapat 60%. Semua orang juga berkontribusi, jadi Luo Feng, Wei Ti, Wei Qing, dan Zhang Ke masing-masing mendapatkan 10%. Tidak perlu menyertakan saya. Secara alami, Gao Feng adalah orang terkaya di pasukan tempur. Biasanya, Gao Feng melakukan sebagian besar pekerjaan saat berburu monster level komandan. Jadi selama bertahun-tahun ini, jumlah uang yang dihasilkan Gao Feng bisa 10 kali lipat lebih tinggi daripada uang orang lain. Itulah mengapa Gao Feng cukup rendah hati jika dia tidak melakukan banyak hal dalam pertarungan. Dengan kata lain, Chen Gu mendapat 9,6 juta. Zhang Ke, Luo Feng, Wei Qing, dan Wei Ti masing-masing mendapatkan 1,6 juta. Secara keseluruhan, Chen Gu mendapat 11,26 juta, Luo Feng mendapat 6,52 juta, saya mendapat 4,2 juta, Zhang Ke mendapat 9,91 juta, Wei Ti mendapat 3,3 juta, dan Wei Qing mendapat 3,32 juta. Gao Feng melaporkan total akhir dan tertawa, tentu saja, kami masih memiliki harta kami, bahan dari serigala bulan perak, yang pasti akan memberi kami banyak uang. Petik. Namun, Luo Feng bertanggung jawab untuk melacak, membunuh, membedah, dan membawa kembali materi serigala bulan perak. Dia melakukan semuanya sendiri. Gao Feng tertawa, jadi Luo Feng bisa mengklaim jumlah maksimum, 80%. Adapun sisanya, 20%, kami akan membaginya secara merata di antara kami berlima. Ini adalah aturan di regu petarung. Bahkan jika satu orang melakukan semua pekerjaan, dia harus memberi sedikit kepada orang lain juga. Biasanya, saat membunuh monster level komandan, orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan bisa mendapatkan paling banyak 60%. Dalam hal ini, di mana Luo Feng melakukan semua pekerjaan, dia bisa mendapatkan paling banyak 80%. Luo Feng, penghasilan Anda kali ini mungkin melebihi jumlah yang saya peroleh selama 10 tahun terakhir. Chen Gu tidak bisa membantu tetapi berteriak di samping, lebih baik Anda memperlakukan kami semua malam ini. Ya, kamu lebih baik. Hancurkan orang kaya ini, diikuti Wei Ti dan Wei Qing. Bahkan Zhang Zehu dari pasukan taring harimau, hanya memperoleh 100 juta dari kerja kerasnya selama 2 tahun. Dan Zhang Zehu berada di puncaknya dalam 2 tahun itu. Sebelumnya, dia menghasilkan lebih sedikit uang. Dengan kata lain, Zhang Zehu mungkin hanya menghasilkan 300 hingga 400 juta dari semua tahun kerjanya. Adapun Luo Feng, hanya kali ini membuatnya kaya. Namun, tidak sembarang orang bisa membunuh pemburu. Secara alami, dengan kekuatan Luo Feng, dia bisa menghasilkan banyak uang. Kekuatan adalah segalanya di lingkaran pejuang, dan mereka yang memiliki uang biasanya luar biasa. Tentu saja, bagaimana mungkin saya tidak? Saya akan mentraktir semua orang di pasar aliansi hari, tertawa Luo Feng. Saya akan membagi uangnya dulu dan mengirimkannya ke setiap akun Anda, kata Gao Feng sambil tertawa. Di depan semua orang, dia mentransfer uang yang dia terima sebelumnya ke setiap rekening anggota regu Palu Api satu per satu. Setiap orang dalam regu saling mengetahui nama pengguna dan kata sandi untuk akun publik mereka. Biasanya, mereka membagi uang tepat saat mereka mendapatkannya. Pada sore hari di hari yang sama, Luo Feng dan yang lainnya naik kereta api kembali ke rumah. Kereta akan memasuki stasiun. Pelanggan yang turun, mohon persiapkan barang-barang Anda. Suara yang direkam terdengar di seluruh gerbong kereta, dan dengan suara, huap, pintu gerbong kereta terbuka. Pergilah. Gao Feng, Luo Feng, Zhang Ke, Chen Gu, dan Wei Jia bersaudara semuanya keluar. Begitu banyak orang, Luo Feng keluar dari kereta dan melihat sejumlah besar turis di stasiun kereta. Ton orang yang padat terlihat menunggu kereta melalui kaca stasiun kereta.
Kota utama di kota pusat memiliki populasi lebih dari 100 juta, jadi bisa dibayangkan betapa semaraknya stasiun kereta di sana. Ini disebut popularitas mengepul. Saudara-saudara, terima kasih senjata di tangan kita, karena kita telah kembali ke kota hidup-hidup. Kata Gao Feng bersyukur. Kami kembali ke kota manusia. Luo Feng juga terkejut di dalam. Meskipun dia berada di padang gurun hanya selama 7-8 hari, itu sunyi, hancur, dan kosong. Kota-kota di alam liar bahkan tidak bisa dikenali sebagai kota. Ada monster dalam jumlah besar, jadi Luo Feng dan yang lainnya selalu harus melangkah dengan hati-hati karena takut dikelilingi oleh mereka. Hanya kota pusat. Inilah satu-satunya tempat aman bagi manusia untuk ditinggali. Ini adalah tempat di mana peradaban ada. Kota-kota markas, basis terakhir bagi umat manusia, sebuah pemikiran muncul dari hati Luo Feng, untuk kota-kota umat manusia itulah para pejuang yang kuat berdiri. Bagi saya dapat dengan mudah membunuh monster level prajurit biasa dan bahkan monster level komandan level rendah. Namun, bahkan dengan senjata, orang biasa akan berada dalam situasi yang sangat buruk melawan monster level komandan. Mengapa negara memberi hak khusus kepada pejuang? Mengapa seluruh dunia mendorong pejuang untuk berburu monster? Karena semakin banyak monster yang diburu, semakin aman kota manusia. Halo, saya mungkin bisa pulang hingga larut malam hari ini. Zhang Ke memegang ponselnya dengan senyuman di wajahnya. Ya, saya akan tinggal di rumah untuk waktu yang sangat lama, jadi saya pasti akan menyenangkan istri saya yang hebat. Petik 2. Siapa sangka bahwa seseorang yang kehilangan lengannya bisa memiliki senyum yang jujur dan alami di wajahnya saat ini. Jauh di lubuk hati, para pejuang yang bertempur di perbatasan hidup dan mati di hutan belantara selalu mengkhawatirkan keluarga mereka. Luo Feng juga menelepon telepon rumahnya. Feng, mata Luo Feng menjadi tidak nyaman saat dia mendengar suara yang familiar ini, dan dia menjawab, Bu, saya mungkin akan pulang larut malam, jadi kalian tidak perlu menunggu saya untuk makan malam. Malam ini, ibunya sangat gembira. Baiklah, ayahmu ada di luar dengan kakakmu, aku akan menyuruh mereka untuk mengangkat telepon. Tidak perlu, aku akan kembali malam ini. Hati Luo Feng terasa hangat. Ini adalah rumah, tempat yang dipertahankan Luo Feng. Luo Feng, pergi, naik mobil khusus pejuang aliansi hari, perintah Gao Feng. Yang lain sudah mulai pergi. Kedatangan. Luo Feng menutup telepon dan segera bergabung dengan yang lain. Mereka berkendara di jalur khusus pejuang. Di ujung jalan ada area kecil, di mana ada mobil khusus dari Dojo of Limits, Thunder Dojo, aliansi SDM, dan bahkan beberapa aliansi bawah tanah menunggu pejuang mereka. Saat mereka melihat Luo Feng dan yang lainnya keluar, semua sopir terhibur. Pergi ke pasar aliansi. Gao Feng dan yang lainnya langsung masuk ke mobil pasar aliansi. Baik, SUV yang besar dan nyaman dihidupkan, dikunci, dan dengan menginjak pedal gas, dipindahkan ke depan. Di dalam mobil, Luo Feng, kita akan segera berada di pasar aliansi, tertawa Chen Gu sambil memandang Luo Feng, mungkin cewek Susin dari waktu terakhir masih ada. Luo Feng, sekarang setelah Anda kembali dari alam liar, lebih baik Anda menyampaikan perasaan Anda dan memulai hubungan itu. Kamu mesum, memarahi Gao Feng sambil tertawa, dan kemudian melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, kata nasihat. Gadis kecil Susin itu berhasil menjadi manajer bar di lobi itu pada usia yang begitu muda, jadi dia bukan sembarang orang. Dia mungkin memiliki semacam latar belakang, jadi perhatikan itu. Luo Feng mengangguk. Dia juga memiliki perasaan yang sama. Di sekolah, Susin sangat normal. Namun, di bar di lobi pasar aliansi, udara di sekitar Susin sama sekali berbeda. Jika kita mengatakan dia benar-benar pemalu di masa lalu, maka sekarang dia bersinar seperti cahaya terang. Apakah kalian sedang membicarakan Nona Susin? Tanya pengemudi dengan nada terkejut. Kamu kenal Susin? Luo Feng melihat ke arahnya. Tentu saja, kata pengemudi itu sambil tertawa, kami selalu pergi ke pasar aliansi, jadi kami semua bersaudara yang pergi ke sana untuk mengobrol pasti tahu tentang Nyonya Susin. Meskipun dia tidak terlalu cantik, hehe, siapapun yang bisa menikahinya akan memiliki kehidupan yang sangat santai. Wajah Gao Feng sedikit berubah, jangan bilang dia berasal dari salah satu dari 12 keluarga besar aliansi di negara ini, keluarga Su.
Iya, tepatnya keluarga Su. Saya dengar status keluarga Su di negara ini cukup tinggi, kata pengemudi sambil mengangguk. Luo Feng juga terkejut saat mendengar ini. Aliansi terbentuk dari keluarga dan perusahaan super kaya dari Amerika, Eropa, DEL. Bisa dibilang bahwa semua keluarga besar dan berkuasa dari seluruh dunia membentuk aliansi bersama. Mereka mengendalikan ekonomi dunia bersama-sama dan semua pasukan pemerintah tidak punya pilihan selain hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Dan, dalam aliansi, selain 9 keluarga besar di atas, masih ada puluhan keluarga lain yang berada di peringkat 1 dalam aliansi, selain korporasi. Masing-masing keluarga ini memiliki kekayaan yang luar biasa dan kekuasaan yang luar biasa. Sial, itu terlalu banyak latar belakang, memelototi Chen Gu. Aku tahu nama gadis ini adalah Su, tapi menurutku dia tidak berasal dari keluarga Su. Kakak Luo Feng, bahkan kakak laki-laki tidak bisa membantumu mendapatkan gadis ini Su Xin, itu terlalu sulit. Sulit, tapi Luo Feng kita tidak buruk sama sekali, kata Gao Feng. Chen Gu, Wei Ti, Wei Qing, dan Zhang Ke semuanya mulai tertawa. Dari sudut pandang mereka, Luo Feng adalah pembaca roh yang kekuatannya hanya akan menjadi lebih mengerikan. Old Fang, Gao Feng berbicara melalui teleponnya. Ya, ini aku. Tentu saja kami memiliki sesuatu yang baik untuk Anda, atau mengapa saya harus menelepon Anda? Nilainya pasti lebih dari 100 juta. Baiklah, tidak masalah, setelah menelepon, Gao Feng menatap mata yang lain, kataku pada Fang tua. Ketika kami sampai di pasar aliansi, kami akan langsung naik ke atas. Oke, Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Beberapa saat kemudian, mobil khusus itu melewati garis keamanan tentara dan langsung menuju ke gerbang lobi pasar aliansi. Semua anggota regu pemadam kebakaran turun dari mobil saat pintunya terbuka. Bapak, Gao Feng, manajer Fang sudah menunggu di lantai atas, tersenyum seorang wanita cantik yang tampaknya cakap dengan rambut dan telinga pendek. Baik, Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya tidak banyak bicara dan langsung pergi ke lobi. Di lobi yang mewah, ada cukup banyak pejuang yang mengobrol ke arah bar. Tatapan Luo Feng mengamati bar, tidak di sini. Kemudian dia menyadari bahwa perguruan tinggi dimulai sekitar tanggal ini, dan bahkan perguruan tinggi biasa menjalani pelatihan militer ketika mereka pertama kali memulai. Dan hari ini bukan akhir pekan, jadi tidak aneh kalau Su Xin tidak ada di sini. Ding! Pintu lift terbuka dan anggota regu palu api masuk. Berbunyi. Wanita itu berdiri di depan pintu lift dan menekan, 21. Dia kemudian mengarahkan matanya dengan detektor, BIP, lulus, selamat datang Nona Liu. Manajer Fang sedang menunggu di lantai 21, tersenyum wanita itu. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Lift dengan cepat naik dan tidak berhenti sampai mereka tiba di sana. Hanya dalam beberapa saat, ding, pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai 20.